Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من Bismillahirrahmanirrahim. الشيطان الرجيم بسم الله Alhamdulillahirrahmanirrahim. الرحمن Malik الرحيم yaumiddin. Iyyaka الحمد na'budu لله wa iyyaka رب nasta'in. Ihdinas العالمين siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita sudah membuka program malam hari ini dengan penuh khidmat ya. Dan pengharapan yang penting adalah Allah ridha, Allah memberkahi acara kita pada malam hari ini hingga selesai nanti. Dan yang paling penting adalah dalam program malam hari ini apa namanya bisa memberikan impact ya, impact positif kepada mungkin murid-murid kita bisa memahami hakikat sebenarnya Muslim sejati itu seperti apa dan insya Allah nanti akan mendapatkan insight-insight itu ya pada malam hari ini, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, Amin. saya belum kenal nih peserta pada malam hari ini. Boleh tahu dari mana aja ya? Tadi nama saya ya terlupa pula ya, terlewat ya. Salam takzim, salam kenal kami Bapak Ibu ya. Nama saya Satria Dwinata, asal dari Kota Medan, Sumatera Utara ya. Profesi saya sebagai guru pengajar di salah satu sekolah tahfiz yang ada di Kota Medan. Silakan Bapak Ibu, boleh salam sapa, salam kenal kita ya di kolom chat boleh ya. Sebutkan namanya, asalnya, kemudian profesinya begitu ya. Silakan Bapak Ibu, yuk sembari menambah ukhuwah Islamiyah kita ya. Karena dengan berukhuwah Islamiyah insya Allah Allah akan panjangkan usia kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu boleh dibantu dong yang menyimak Zoom malam hari ini yang masih standby ya. Boleh dong dibantu dari namanya dan dari kota mana aja Bapak Ibu. Boleh dibantu ya. Dan juga profesinya ya. Masya Allah. Saya lihat dari eh, apa namanya giroh-giroh semangatnya kayak kayaknya tenaga pengajar semua nih. Betul Pak ya? Ya. Betul, Pak. Oh, Masya Ustaz. Allah. Ada yang guru Quran, kemudian ada yang juga sebagai dosen dan juga sepertinya ada juga sebagai guru tahfiz. Masya Allah. Luar biasa ya. Ya, boleh dibantu Bapak Ibu ya. Kalau nggak boleh ya sudah nggak apa-apa ya. Ya, ya. Yang dari on cam aja ya kita mau sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Ramadan ya. By the way dari kota mana Mas Ramadan? Saya dari kota Tanjung Morawa, Ustaz. Medan. Oh, Medan Tanjung Merawa ya. Salam takzim ya. Kita juga dari Medan. Saya di Kampung Ya, Baru ya. Ya, berjalan ya. ke Tamso, insya Allah. Saya Oh, mau Ustaz. salam sapa lagi. Assalamualaikum Bapak Ramli Ahmad Rifai. Terdengar suara saya Pak? Terdengar Pak ya? Oke, jelas ya. Apa kabar Bapak sehat? Iya, alhamdulillah sehat ya. Dari wajahnya terlihat bersinar gitu ya. Terlihat bahagia ya, Masya Allah. Luar biasa Pak. Ya, semoga Bapak Ramli sehat selalu Bapak ya. Diberikan kemudahan Allah dalam Amin, apa insya namanya Allah. Amin. memberikan Amin. Ya, dari kebaikan Lampung dan ini. pengajaran kepada siapa yang membutuhkan. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia melakukan Allah SWT. Tabarakallah. Amin. Masya Allah luar biasa ya. Peserta terus bertambah dan kami yakin dan percaya eh, ya dengan bertambah peserta bisa menambah kekhidmatan acara kita pada malam hari ini Bapak Ibu ya. Dan Masya Allah sudah masuk di kolom chat ya. Dari eh, ada namanya Pak Wendri Amsuri Nasution dari Medan ya. Horas ya dari Medan juga. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Dewi Spitasari dari Pekanbaru Kabupaten Rokan Hulu Ujung Batu. Masya Allah. Ibu Iza Muniska dari Sungosari, Malang, Jatim. Masya Allah, luar biasa ya. Peserta malam hari ini ternyata dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa aja dulu ya. Biasa Kalimantan ada yang muncul, tapi nggak apa-apa ya. Semoga yang muncul semakin banyak gitu ya. Baik, Amin. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjut ke acara berikutnya, yaitu kita akan menyaksikan sebuah pemutaran video yang kami persembahkan khusus untuk peserta pada malam hari ini. Maka dari itu, kepada Bapak Ibu semua, sekali lagi kami ucapkan selamat menyaksikan. Kesimpulannya, ya, pendidikan populer, ya, kebanyakan saat ini itu sebenarnya dibangun dengan visi misi kapitalisme, ya, ya. Apa itu kapitalisme? Itu pemikiran yang berakar pada keyakinan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan.
bagaimana kita menggunakan keimanan kita ini memandang apa yang terjadi pada kita di kehidupan dunia ini, ya. Yanhadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insan wa an alaqatiha jami'iha bima qabla al hayati dunya wa ma ba'daha. Ya. Bahwasanya manusia itu akan bangkit, akan tergugah ketika melihat bahwasanya kehidupan global ini dengan menghadirkan pemikiran tentang kehidupan alam semesta dan manusia, dan hubungannya itu dengan sebelum kehidupan ini dan setelah kehidupan ini. Artinya kita ini akan memiliki pemikiran yang khas ketika kita menjadikan akidah Islam, keimanan kita ini untuk memandang pendidikan, permasalahan pendidikan. Praktisi. Nah, ketika kemudian lewat di Instagram saya ada pelatihan ini, kemudian saya coba ikuti, ternyata menarik. Apalagi ini pelatihan ini saya sekalian ngaji gitu. Dan tidak hanya belajar tentang menjadi seorang trainer, tapi juga bagaimana dihubungkan dengan keislaman gitu. Sehingga tadi juga disebutkan Ustadz Ade bahwa menjadi trainer itu poin utamanya adalah ibadah. Itu nggak terpikir gitu ya. Kita sampai ini mikirnya ya namanya guru pelatih itu ya ujung-ujungnya uang gitu. Kalau semua guru memiliki misi, insya Allah dalam pembelajaran itu tidak akan ada rasa bosan, karena setiap guru kalau dia memiliki misi dalam mengajar, dia akan terpacu untuk melahirkan metode-metode dalam mengajar seperti active learning dan sebagainya. Insya Allah program LPK ini bila ada kelanjutannya, Masya Allah ini luar biasa untuk pengembangan para dai, para guru-guru khususnya yang ada di bumi Nusantara ini. Dia juga sebagai khalifatullah, ya, sebagai khalifatullah yang mana mereka harus memiliki kapasitas keilmuan untuk mengelola bumi dan seisinya, mulai dari pemahaman tentang sains, algoritma, teknologi, informasi, administrasi, astronomi, geofisika, geodesi, dan berbagai cabang ilmu terapan lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan. Inilah dua misi penciptaan manusia, dan ini harus ada dalam sebuah pendidikan, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan yang terbaik itu, atau pendidikan pendidikan Islam yang terbaik itu kemudian harus memegang simpul-simpul ini. Ya, blueprint pendidikan yang memang bisa terukur gitu. Secara kurikulumnya, secara silabus dan RPP, kemudian fasilitas, ya, tenaga pendidikan, kemudian keuangan, pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, semua itu harus mengacu kemana? Ke visi dan misi. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semua ya, yang sudah menyaksikan tayangan video motivasi yang kami persembahkan untuk Bapak Ibu semua peserta Certified in Teacher Quran pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita akan masuk ke sesi materi. Namun, saya mau cek dulu Bapak Ibu kesemangatannya dan kesiapannya
untuk masuk di acara yang inti kita tunggu pada malam hari ini. Sekali lagi saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semuanya siap mendengarkan materi sampai akhir? Insya Allah siap, Ustaz. Insyaallah. Insya Allah siap. Ustaz. Sekali lagi Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu semuanya siap? Insya Allah siap, Ustaz. Insya Allah. Insyaallah siap, Pak Ustaz. Masya Allah ya. Ya, nampaknya Bapak Ibu semua sangat-sangat siap ya, melebihi saya siapnya ya. Insya Allah siap sampai pagi Bapak Ibu ya. Ya, Insya Allah ya. Ya, habis itu saya keluar dari Zoom. Baik. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi, namun kita mau sapa terlebih dahulu materi kita pada malam hari ini, yaitu Al-Ustadz Abdullah Effendi. Assalamualaikum Ustadz. Apakah sudah standby di Zoom Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lagi Baik, setting kamera. oke siap. Baik, Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, tanpa perpanjang kalam, langsung aja kita sambut ya. Kita akan menyaksikan dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Effendi. Namun, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua, ya, sudi kiranya ya untuk menyiapkan alat tulisnya, buku dan pulpennya dan juga kopinya ya. Dan juga mungkin ada snack-snack ya. Atau ini jam-jam rawan ini ya, menjelang jam tidur ya, atau mengantuk bisa mengopi, begitu Bapak ya. Baik, langsung saja kita sambut materi kita pada malam hari ini Al Ustadz Abdullah Effendi dengan pakikan takbir. Allahu Akbar. Allahu Ya. Akbar. Apa Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah Bapak Ibu Ustadz Ustazah semua dimanapun berada. Yang pertama dan utama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketundukan kita sebagai seorang hamba, dan tentunya kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah ketika nanti kita dihisap, dengan mudah-mudahan dengan hisap yang mudah, sehingga kita bisa tergolong ya menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan catatan dari sebelah kanan. Salawat dan juga beriring salam sama-sama kita sampaikan pula kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, yang telah menyampaikan Islam dengan luar biasa, termasuk di dalamnya pendidikan, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, dan taslim assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Nanti Ustadz Satria bisa bantu ya kalau seandainya tiba-tiba suara saya hilang atau mungkin ada problem di jaringan ya. Tadi sudah dibuka ya, jazakallah khairan kepada Ustadz Satria sebagai moderator kita pada pertemuan LPK Generasi Fakihfiddin malam hari ini, dan juga ahlan wa sahlan ya bihudurikum ya malam ini kepada Bapak Ibu Ustazah sekalian. Salam kenal dari saya ya, salam takzim. Mudah-mudahan hari ini malam ini kita bersua via online, suatu saat bisa bersua via offline ya, kopi darat dan sebagainya. Ada beberapa dari kawan-kawan yang saya kenal yang mudah-mudahan bisa menjadi sedikit pelipur lara lah ya, kalau saat ini mungkin berjauhan tapi melalui via Zoom yang jauh terasa dekat ya, yang dekat bisa jadi terasa jauh juga gitu ya. Nah, jadi itulah dinamika teknologi ya Bapak Ibu saudara sekalian. Mudah-mudahan tidak mengurangi muamalah kita kepada sesama saudara-saudara kita. Izin untuk kita kemudian mulai pelatihan kita malam hari ini dengan tema menjadi pendidik yang menghidupkan nilai-nilai Al-Quran, atau dalam bahasa certified-nya adalah Certified Islamic Teacher in Quran. Ya, ini adalah bagaimana menjadi guru ya, baik guru apapun, baik guru mata pelajaran apapun,
tapi kemudian mampu menghidupkan nilai-nilai Al-Quran di dalam setiap pembelajaran. Nah, dan ini eh, dilaksanakan ya atau digagas oleh lembaga pelatihan dan kompetensi generasi Fakih Fiddin ya yang kami gagas insya Allah. Baik, sebelum kita masuk ke materi ya kami infokan sedikit ya. Ini adalah sebuah acara kita juga nanti insya Allah akan dilaksanakan di bulan Januari ya 2026. Nah, kalau yang CITK ini khusus untuk para guru-guru atau pendidik atau orang tua yang ingin belajar tentang pendidikan, karena guru itu bukan hanya di sekolah ya, tapi juga di rumah dan di masyarakat ya. Maka kita juga membuka kelas promotor yang kita beri judul ya Certified Promoter of Holistic Prophetic Education. Nah, jadi ini insya Allah nanti akan 7 kali pertemuan dan ini kita kelasnya kelas premium. 7 kali pertemuan setiap hari Kamis ya malam Jumat ya selama 7 kali pertemuan full dan kemudian fasilitasnya adalah pertama mendapatkan buku yang sedang kami selesaikan yaitu adalah buku Pendidikan Holistik Profetik yang terdaftar insya Allah di HAKI, ISBN dan juga nanti akan ada indeksnya. Kemudian sertifikat gelar CP Hub dengan 32 JP, akses modul dan rekaman pelatihan, lisensi logo Hub ya untuk branding para promotor atau konsultan, ID card resmi promotor dan juga FGD dan pembinaan via WA Group. Dan juga nanti insya Allah bagi 3 orang pertama akan mendapatkan kaos eksklusif seperti yang ada di flyer yang bisa Bapak Ibu lihat masing-masing ya. Dan ini terbatas hanya untuk 10 peserta. Dan ini batch kedua ya. Batch pertama kemarin alhamdulillah sudah pertemuan kelima ya, tinggal 2 pertemuan lagi. Dan keluaran dari pelatihan ini adalah menjadi seorang promotor atau konsultan pendidikan holistik profetik ya. Bagaimana pendidikan holistik profetik itu, seperti apa implementasinya, bagaimana kemudian sejarahnya, ya apa saja elemennya, maka silahkan nanti Bapak Ibu yang ingin tertarik mendaftar, silahkan mendaftar yang melalui link yang kami sediakan di bawah ini, atau nanti bisa menghubungi saya atau Ustadz Satria, atau nanti melalui admin grup ya untuk informasi lebih lanjut. Baik, ini sekilas saja mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi yang punya lembaga juga, yang punya yayasan, yang punya sekolah, bingung bagaimana branding sekolah yang baik, membedakan antara sekolah Islam dengan sekolah yang mengatasnamakan Islam gitu ya. Maka nanti bisa mengikuti pelatihan kita. Baik, kita lanjut. Nah, jadi mulai dari pembicaraan yang sebenarnya fundamental ya Bapak Ibu, fundamental sekali yakni tentang penciptaan kita sebagai manusia, gitu ya. Penciptaan kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam apa namanya? Al-Qur'an kita mendapatkan bahwa Allah menciptakan kita itu dengan 2 tujuan. Ya, yang pertama adalah sebagai Abdullah atau hambanya Allah. Ini Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah. Ya, kemudian sebagai khalifah fil ard ya. Ini Allah sampaikan di surah Az-Zariyat. Ya, nah 2 misi penciptaan inilah yang sebenarnya yang menjadi tugas kita ya. Jadi tugas kita itu bukan mau menjadi guru sebenarnya, bukan menjadi penulis, bukan menjadi seorang artis dan sebagainya bukan, tapi misi kita diciptakan oleh Allah. Pertama adalah sebagai Abdullah dan juga khalifah fil ard ya. Sebagai Abdullah berarti hambanya Allah yang taat. Kemudian khalifah fil ard atau wakil Allah di muka bumi. Nah, ketika kemudian Allah menciptakan kita, uniknya Allah tidak berlepas tangan. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan bekalnya. Allah berikan kita bekal untuk kemudian bisa menjalankan misi tadi. Yakni adalah pertama wahyu atau yang sering kita sebut kitab, dan yang kedua utusannya, yakni adalah nabi dan rasul. Bagi kita umat Islam, ya umat akhir zaman, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan nabi yang terakhir yang menyempurnakan risalah syariat sebelumnya, yakni adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kemudian aturan yang Allah turunkan tersebut, baik itu dari sisi wahyunya dan yang menjalankannya atau yang mencontohkannya,
maka kemudian berisi ya peraturan untuk menghubungkan antara kita dengan Allah yang kita sebut sebagai hablum minallah. Di dalamnya pembahasannya misalnya akidah ya, pembahasan sholat ya. Ini adalah pembahasan hablum minallah. Ada pula yang kaitannya dengan sesama manusia atau yang kita sebut sebagai hablum minan nas, ya muamalah. Dan juga yang kaitannya dengan hablum minan nafsi, yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Misalnya tentang bagaimana makan minum, menutup aurat, akhlak, dan sebagainya. Lengkap di dalamnya. Maka kemudian inilah yang harus kita jalankan sebagai seorang manusia yang mengemban misi sebagai Abdullah dan Khalifah fil Ard tadi, maka kemudian Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mengikuti wahyu dan juga contoh yang telah Allah berikan. Maka kata Allah kan ya, apa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Nah, hasil dari penerapan manusia untuk mengelola bumi dan seisinya, mengatur hubungan antara dia dengan Allah, antara dia dengan orang lain, antara dia dengan dirinya sendiri, maka insya Allah akan tercipta yang disebut sebagai maqasidus syariah, ya. Bahwa tujuan syariah itu adalah untuk menjaga manusia, menjaga akalnya, menjaga kemudian dirinya, menjaga keturunannya, menjaga fisiknya, dan sebagainya. Nah, sehingga ya kalau kita melihat dari bagan sederhana ini Bapak Ibu ya, fitrah kita itu memang sebenarnya diarahkan kepada fitrah Islam. Fitrah kita itu adalah fitrah kebaikan. Maka Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya, dan ini Bukhari Muslim yang muttafaqun alaih. Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, bahwa setiap anak itu pada hakikatnya dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya apa? Islam. Maka kemudian fa'abawahu yuhawwidanihi. Maka orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi atau Nasrani, au yumajjisanihi atau Majusi. Karena pada hakikatnya anak itu adalah kemudian sebagai layaknya kertas putih gitu ya. Nah, kertas putih yang tidak tahu menahu ketika dia diciptakan, maka kemudian dia harus mengambil wahyu tadi dan juga contoh tadi, teladan tadi untuk kemudian mengarungi kehidupan. Nah, masalahnya adalah bagaimana dia bisa mengarungi kehidupan tadi. Ya, apakah dia langsung tiba-tiba lahir gitu ya, baru brojol dari apa, baru lahiran gitu ya, Bapak Ibu, keluar dari katakanlah kemudian dari ibunya misalnya, tiba-tiba dia langsung Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, ya kitab saya Al-Quran. Tiba-tiba langsung ketika ditanya ya apa namanya, man ilahuka, dia langsung jawab Allah ya. Man nabiyuka, langsung jawab Nabi Muhammad ya. Man kita buka Al-Quran, dia bisa jawab begitu kan, nggak mungkin. Maka disinilah peran dari pendidik. Dan pendidik yang paling terdekat, yang paling berpengaruh gitu ya, yang paling punya tanggung jawab di dalam hal ini namanya adalah orang tuanya. Makanya CITK ini sebenarnya bukan hanya sekedar untuk guru-guru gitu ya, tapi adalah untuk guru-guru yang paling terdekat kepada anak-anak, yaitu adalah para orang tua mereka yang ada di rumah. Nah, jadi disinilah kita kemudian bisa memahami, oh ternyata pendidikan itu jadi penting. Kenapa? Karena dengan pendidikan itulah kemudian hari ini kita bisa, saya misalnya tahu siapa Tuhan saya, siapa Nabi saya, apa kitab saya, itu kan dari pendidikan. Dari orang tua saya yang ngajarkan, dari kakek saya, dari uak saya yang ngajarkan, dari guru-guru saya di sekolah, dan sebagainya. Nah, disinilah peran kita untuk memahami pendidikan itu, ya bahwa pendidikan adalah sebuah proses untuk memahamkan manusia tentang misi penciptaannya sebagai Abdullah dan Khalifah fil Ard. Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu sekalian yang dimulakan Allah, gagal pendidikannya, misalnya sudah sampai profesor gitu ya, sudah sampai guru besar, tapi nggak sholat. Gagal pendidikannya. Gagal pendidikannya kalau sudah kemudian lulus S3 gitu ya, menjabat sebagai pejabat tinggi dan sebagainya, tapi ketika diminta berhukum dengan hukum Allah, dia cari hukum yang lain. Nah, maka gagal pendidikannya. Kenapa? Karena pada hakikatnya pendidikannya adalah untuk mengenalkan dia sebagai seorang abdinya Allah dan sebagai khalifah fil ard. Hari ini tadi sudah disepil oleh Ustaz Satria, bencana yang terjadi
ya di negeri kita ini itu adalah ulah tangan kita sendiri, dan Allah sudah mengatakan itu. Kata Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan, baik itu kemudian di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Kenapa? Karena misi khalifah fil ardnya tidak dilaksanakan dengan benar. Ya kan? Kata Allah, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu melakukan kerusakan setelah aku perbaiki. Tapi ternyata kita melakukan kerusakan tadi. Merusak lingkungan, merusak alam, menebang pohon untuk kepentingan diri kita, untuk kepentingan sekelompok kecil dari kita yang kemudian berdampak pada semua orang-orang yang bahkan tidak tahu menahu gitu ya. Nah, jadi apakah penting pembahasan kita malam hari ini? Ya dikembalikan kepada Bapak Ibu bagaimana memaknainya. Tapi kalau bagi saya ini penting gitu ya. Bagi saya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menambah khazanah ilmu kita dan menjadi pemahaman bagi kita seurgent apa sebenarnya seorang guru di dalam Islam. Baik, kita lanjut ya. Nah, misi penciptaan tadi kita breakdown ya. Pertama tadi Abdullah, kata Allah di surah Az-Zariyat ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, dan tidaklah kuciptakan ya al-jin ya, jin dan manusia, al-ins ya atau al-insan ya, illa kecuali ya. Jadi bayangkan ya Allah menggunakan ma di situ ya untuk menafikan yang lain, dan Allah katakan lagi illa ya untuk menafikan tujuan-tujuan yang lain, kecuali ya. Jadi dua kali kira-kira begitu Bapak Ibu. Kecuali hanya beribadah kepada aku kata Allah. Ya. Maka dari sini setiap Abdullah itu dia harus punya bekal. Bekal apa? Bekal akidah ya. Bekal pemikiran Islam, bekal sikapnya Islam, sehingga kemudian di dalam dirinya itu muncul yang disebut sebagai saksiyah Islamiyah atau kepribadian Islam. Nah, ini fungsinya. Jadi sebelum kita berbicara tentang hubungan dengan sesama manusia, harus benar dulu hubungan kepada Allahnya. Ya, makanya Allah mengatakan tujuan ya tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, di misi yang kedua Allah katakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat-malaikat, ya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan ya di muka bumi itu seorang khalifah. Nah, maka ayat ini yang menjadi apa menurut para ulama menjadi makna bahwa kita itu yang akan didelegasikan tugas untuk mengelola bumi. Sehingga bukan hanya pintar secara akidah, secara vertikal, tapi seorang kemudian hamba Allah dia juga harus mampu mengelola bumi ini dengan ya keilmuan yang terikat kepada akidah. Misalnya ya dia harus paham sains, dia harus paham algoritma, dia juga harus paham kedokteran, harus paham administrasi, ya astronomi dan sebagainya. Cuman memang ini kategorinya bukan fardu ain, melainkan fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Yang fardu ain adalah kemudian ilmu Islam ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, termasuk dalamnya akidah dan juga sakofah. Adapun sebagai misi khalifatullah, maka mereka juga harus melaksanakan tugas ini. Maka kemudian dihukumi sebagai apa namanya sebagai fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Tetap wajib tapi wajibnya kolektif. Kalau sudah mumpuni dokternya misalkan di sebuah wilayah, maka tidak lagi perlu ada dokter baru misalnya begitu. Ya, hanya itu saja bedanya dengan fardu yang ain ya, atau kewajiban individual. Tetapi pada hakikatnya inilah luar biasanya Islam, bahwa dengan dua misi penciptaan tadi Bapak Ibu yang Allah, ya kita diharapkan bukan hanya pintar masalah akhirat tapi juga pintar masalah dunia. Makanya kita lihat para ulama-ulama kita di zaman dulu itu rata-rata adalah polimet ya. Polimet itu adalah mereka yang jago pembahasan akhirat tapi juga jago dalam urusan dunia gitu ya. Pintar mereka itu ulama tapi juga mereka cendekiawan, mereka juga ilmuwan. Nah, ini luar biasa nih. Beda dengan kita hari ini harus dikotomisasi gitu ya. Kalau dia pandainya di pendidikan maka dia nggak pandai yang lain gitu ya. Kalau pandainya di urusan agama maka yang lain nggak pandai gitu ya. Seakan-akan dikotomisasi antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Ya padahal itu tidak dikenal dalam sejarah pendidikan Islam. Ya itu dikenal ketika kemudian era-era terakhir
peradaban Islam ya di Utsmaniyah ya saat itu, di mana kemudian dibentuk sebuah departemen pendidikan umum ya pertama kali ya, yang kemudian membeda-bedakan mana pendidikan Quran dan mana pendidikan sains. Nah, itu sebenarnya asal mulanya. Tapi kemudian itu sudah juga banyak dikritik oleh para ulama-ulama kita. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Maka bagaimana kemudian tadi ya seperti saya sampaikan, misi sebagai Abdullah dan Khalifah fil Ard itu bisa dibangun tentu dengan membangun pola pikir dan sikapnya. Ya, karena pola pikir dan pola sikap ini yang akan menjadi landasan seseorang berbuat. Anak kecil misalnya SD, SMP gitu ya. Kenapa dia misalnya suka ketika tiba waktu sholat dia ke masjid? Ya, atau ada musola di sekolah. Di sisi yang lain ada anak yang sama, ya anak yang berbeda, maksudnya di sekolah yang sama, ketika masuk waktu sholat dia tidak buru-buru masuk ke masjid atau datang ke masjid atau berwudu. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh pola pikir dan pola sikapnya. Maka sejatinya pola pikir ini dan juga pola sikap inilah yang akan menjadi ya apa namanya kecenderungan kita untuk berbuat ya berdasarkan itu. Sehingga pola pikir dan pola sikap ini mutlak harus kita kelola dengan benar. Inilah tugas guru untuk membentuk pemikirannya atau dalam bahasa pendidikan itu sering disebut sebagai kognitif kan gitu ya. Dan juga sikapnya atau yang disebut sebagai afektif. Nah, jadi ke arah mana kita membentuk kognitifnya, afektifnya dan juga psikomotoriknya ya ke arah Islam. Nah, disitulah urgensinya seorang guru pendidikan gitu ya, di guru dalam pendidikan. Nah, maka kemudian perkembangan manusia ini tadi ya berdasarkan pola pikir dan pola sikapnya ini apakah mengarah kepada arah Islam, apakah kemudian kepada arah yang selain Islam. Nah, disinilah kemudian muncul yang disebut sebagai peradaban. Jadi peradaban itu pada secara bahasa sederhananya adalah hasil dari eksistensi manusia selama ribuan tahun dalam membangun dunia ini. Hari ini apakah peradabannya peradaban yang dihasilkan oleh wahyu atau kemudian peradabannya yang dihasilkan oleh akal, naluri, dan nafsu? Nah, kita bisa jawab hari ini. Ya kan? Ya, Allah sudah mengatakan kalau peradabannya tadi dihasilkan oleh wahyu, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Kan gitu ya. Sebaliknya, kalau peradabannya dibimbing oleh akal saja, naluri saja, dan nafsu saja, maka akan menghantarkan pada kerusakan, baik yang tampak maupun tidak tampak. Nah, ini ya tadi yang saya sampaikan. Ya, Allah mengatakan ya bahwa telah tampak ya kerusakan, al-fasad ya, fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia ya, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka merasakan hasil perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Nah, jadi kalau berbicara tentang pendidikan, itu berbicaranya bukan hanya masalah jenjang pendidikannya ya, atau masalah sekolahnya ada AC apa tidak, bukan, tapi dari kualitas yang disampaikan oleh guru-gurunya. Kita bisa mencoba melihat ya atau menganalisis negara-negara maju saat ini, itu pasti negara-negara yang menjadikan pendidikannya itu sebagai apa namanya sebagai pilar ya, bahkan kemudian anggarannya besar untuk ke negara apa untuk ke dunia pendidikannya. Kenapa? Karena mereka memandang bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang penting. Sebab ya peradaban sesungguhnya itu tidak dikelola oleh orang-orang saat ini, tapi yang akan dikelola oleh anak-anaknya nanti, oleh generasi-generasi penerusnya. Disinilah pentingnya pendidikan, Bapak Ibu. Nah, maka dari karena itu ya disimpulkanlah bahwa pendidikan Islam itu adalah usaha sadar ya dan terstruktur ya untuk mensukseskan misi penciptaan manusia di muka bumi ini. Ya, ini tadi sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Untuk menyukseskan itu, maka asas pendidikan itu harus kepada akidah Islam. Nah, jadi akidah Islam artinya anak-anak itu ya pendekatannya belajarnya mereka itu bukan mencari sekolah yang SPP-nya murah, bukan. Atau mencari sekolah yang gurunya tidak ada yang killer, bukan itu. Tapi dia harus mencari sekolah lembaga pendidikan yang kemudian guru-gurunya mampu ya menghubungkan anak-anaknya tadi ada ikatan dengan Allah. Atau bahasa kita itu adalah
akidahnya tadi atau bahasa kita ruhiyah ya. Jadi ada idrak silatu billah, ada kesadaran hubungan dia dengan Allah. Nah, inilah kemudian lembaga-lembaga yang harus dicari, yang guru-gurunya mampu menghubungkan akidah anak-anak mereka dengan Allah. Nah, ini jarang sekali kalau kita lihat sekarang. Ya, bahkan banyak misalnya sudah hafal 30 juz Al-Qur'an segala macam, ya tapi ketika dicek perbuatannya tidak tidak 100% atau tidak langsung kemudian sesuai Islam. Ya, bahkan banyak yang bertolak belakang. Kenapa? Karena setiap perbuatan kita itu harus didasari kepada akidah tadi. Nah, akidah itu Bapak Ibu menjadi warna dan petunjuk bagi pengembangan kurikulumnya, ya, termasuk kemudian kualifikasi pendidiknya dan juga tenaga kependidikannya. Nah, kemudian yang ketiga, keseluruhannya harus dipersiapkan dengan kualitas terbaik. Nah, dari segala sisi ya, untuk menciptakan atau untuk mewujudkan misi penciptaan manusia tadi gitu. Nah, ini ya definisi pendidikan di dalam Islam. Baik, kita lanjut ya. Nah, fungsi guru. Tadi ya kita sudah sepakat atau sudah saya sampaikan tadi bahwa guru itu bukan cuma di sekolah, tapi adalah juga di rumah dan juga di masyarakat. Nah, guru itu fungsinya bukan cuma satu, tetapi dua. Yang pertama adalah transfer of knowledge atau kemudian mentransfer pemikiran ya atau ilmu. Yang kedua adalah transfer personality atau mentransfer kepribadian. Makanya guru itu dia bukan hanya sekedar untuk menyampaikan apa yang dia tahu, tapi dia juga menjadi teladan bagi para peserta didiknya. Nah, ini yang susah. Ini yang sulit Bapak Ibu, ya. Hari ini begitu banyak guru-guru itu hanya memahami transfer knowledge saja, tapi kemudian personalitinya tidak bisa dicontoh atau sedikit bisa dicontoh. Kenapa? Karena mereka tidak merepresentasikan bagaimana seorang guru dalam Islam. Nah, padahal fungsi pendidik itu ada dua. Pertama adalah kemudian transfer of knowledge tadi, yang kedua adalah transfer personality atau transfer kepribadian, gitu ya. Nah, jadi di dalam penerapan pembelajarannya juga seorang guru itu tidak harus terlalu ribet lah dalam hal menyiapkan pembelajaran. Tetapi kemudian pembelajaran tadi itu harus betul-betul bermuatan yang bisa membuat anak-anak itu pintar gitu, atau yang membuat anak-anak itu yang pertama adalah takut kepada Allah. Dia memahami bahwa Allah adalah Tuhannya. Salah satu contohnya misalnya ketika kita berbicara tentang bagaimana Luqmanul Hakim itu mengajarkan kepada anak-anaknya, ya. Maka pembelajarannya tadi itu banyak dikutip oleh para praktisi-praktisi pendidikan. Ya, ketika kemudian Luqman berkata kepada anak-anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah kamu mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah. Ini kan pembelajaran yang sebenarnya tidak perlu banyak fasilitas, Bapak Ibu ya. Ada pendidiknya di situ, ada namanya Luqman. Ada peserta didiknya yaitu adalah anaknya dan menggunakan metode pembelajarannya juga metode pembelajaran ceramah. Ya kan? Yaitu adalah kemudian dengan secara langsung dengan lisan, ya, bilisanihi. Ya, ya bunaya. Ini kan pembelajarannya berarti direct. Ya bunaya la tusyrik billah. Ya anakku, janganlah kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan kata ya bunaya, anakku sayang ya, atau panggilannya panggilan lembut. Ini sederhana sekali. Nah, hari ini justru kebalikan. Sudah pakai Smart TV gitu ya. Sudah pakai Infocus gitu ya. Tapi konten pembelajarannya itu tidak mendekatkan kepada Allah. Bahkan ya mendekatkan kepada pemahaman yang lain, yang pemahaman yang salah gitu. Nah, sehingga kemudian tidak tercapai misinya sebagai Abdullah tadi dan Khalifah fil Ard. Topik pembelajarannya apa? Tauhid kepada Allah. Tujuan pembelajarannya adalah agar anaknya Luqman itu mentauhidkan Allah dan menghindari mensyirikkan Allah atau menyekutukan Allah. Sederhana sekali. Begitu juga di zaman Rasulullah juga begitu. Di Mekah, ya di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ya pembelajarannya pembelajaran yang tidak perlu fasilitas yang lengkap gitu ya. Tapi konten yang diajarkan itu luar biasa. Nah, harusnya kita Bapak Ibu saat ini yang mungkin ya di sekolah-sekolah yang bonafit gitu ya, sudahlah pakai AC gitu ya. Sudahlah kemudian segurunya dibekali dengan
RPP, silabus dan sebagainya, harusnya lebih bisa yang memberikan pemahaman yang lebih lengkap lagi kepada para siswa. Nah, nanti kita akan bahas di sini bagaimana sih sebenarnya simulasi micro teaching yang benar menurut Islam, ya kan? Nah, ini kadang kita juga lupa. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Nah, implementasi nilai Quran dalam budaya sekolah. Nah, ternyata uniknya dalam pendidikan Islam, ya, tugas fungsional pendidikan itu tadi bukan hanya sekedar tugasnya lembaga pendidikan atau para guru-guru, tapi pertama adalah dari fungsi orang tua, sekolah dan juga masyarakat. Nah, ini bedanya. Nah, jadi ada tiga peran di sini. Yang pertama adalah peran negara, kedua peran fungsional pendidikan, dan yang ketiga kemudian apa misinya, gitu ya. Nah, peran negara itu sebagai khidmatul asasiyah atau layanan pokok ya atau layanan umum ya, sorry. Layanan layanan pokok ya, khidmatul asasiyah, layanan pokok. Jadi harus difasilitasi kurikulumnya, difasilitasi berbasis akidah, ya bahkan kemudian banyak kita lihat dalam sejarah itu ya berbagai lembaga-lembaga pendidikan di dalam sejarah Islam itu didirikan oleh para khalifahnya atau para pimpinannya ya atau kemudian para wazir ya atau muawinnya ya didirikan secara cuma-cuma dengan menggunakan konsep wakaf produktif gitu ya. Nah, menyediakan sarana prasarana, fasilitas, kemudian beasiswa dan sebagainya. Dan juga tidak kalah penting menyiapkan lapangan pekerjaan nanti ketika anak-anaknya sudah lulus. Nah, ini luar biasa nih. Yang dalam pendidikan kita hari ini mungkin belum terjamah secara 100% gitu ya. Nah, baru kemudian setelah layanan diberikan oleh negara, maka kemudian disinilah peran fungsionalnya atau suprasistemnya. Ya, suprasistem maksudnya adalah masyarakat sebagai sebuah apa namanya, sebuah lingkup yang besar gitu ya. Nah, orang tuanya, sekolahnya, masyarakatnya. Untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan misi pendidikan mereka, pendidikan anak-anak tadi sesuai dengan Islam, yaitu sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Nah, Masya Allah. Nah, itu tidak ada tuh dalam pendidikan hari ini atau pendidikan modern saat ini. Kita lanjut ya. Nah, ini kita lebih jelaskan lagi. Jadi sekolah fungsinya adalah membangun lembaga pendidikan mereka agar unggul dengan berbasis kepada Islam. Nah, rumah membangun interaksi ya antar keluarga sehingga kemudian menunjang proses pendidikan yang ada di sekolah. Masyarakat membangun ya ruang interaksi agar kemudian juga dapat berperan dalam proses pendidikan. Jadi terjadi apa namanya sinergi positif antara tiga fungsional pendidikan ini tadi, baik itu sekolah, rumah dan masyarakat. Nah, banyak guru-guru atau bukan bukan guru lah ya, banyak praktisi sekolah sekarang ini atau praktisi pendidikan sekarang itu mereka bingung. Anak sudah diajarin di sekolah dengan bagus, tapi kok tetap tidak berubah akhlaknya. Nah, dia lupa bahwa fungsional pendidikan itu bukan cuma di sekolah, tapi ada yang lebih penting lagi, ya sama-sama penting lah gitu ya. Ya, yang tidak kalah penting. Ada yang tidak kalah penting lagi, yaitu di rumahnya dan di masyarakat. Nah, kira-kira di masyarakat itu sama nggak yang mereka dapatkan ketika di sekolah, ilmunya, pemahamannya? Yang di rumah sama nggak yang mereka dapatkan ketika di sekolah? Nah, kalau beda, disitulah kemudian yang akan sering terjadi, ya apa namanya, eh, apa anak itu jadi bingung, ya bingung dia. Kenapa? Karena kok diajari guru kami beda, kok yang diajari sama orang tua saya kok beda lagi. Ini yang benar yang mana gitu. Mereka bingung, Bapak Ibu. Nah, itu terjadi saat ini. Anak-anak akhirnya jadi kemudian korban gitu ya. Korban akibat dualisme leadership atau dualisme pendidikan yang mereka dapatkan baik itu di sekolah maupun kemudian di rumah atau di masyarakat gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, maka kita juga bisa melihat ya salah satu strategi penerapan pendidikan Islam yang dilakukan oleh negara tadi sebagai khidmatul asasiyah ini dalam sisi sejarah ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita. Oh, begini ya ternyatanya. Pantaslah kemudian muncul yang namanya Imam Syafi'i, muncul yang namanya Imam Ahmad bin Hambal ya, muncul yang kemudian namanya Imam Hanafi dan sebagainya. Kenapa? Karena ternyata konsep pendidikannya luar biasa. Nah, ya. Jadi Imam Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan ya, ada 3 poin kebijakan pendidikan di masa kejayaan Islam. Nah, yang pertama adalah negara memberi jaminan pendidikan secara cuma-cuma atau gratis. Ya.
Terus ada yang nanya, sekarang juga gratis atau katakanlah murah? Ya murah, tapi kemudian ada sebuah ketimpangan antara pendidikan negeri dan swasta. Kalau mau fasilitasnya luar biasa, maka di swasta. Kalau yang biasa-biasa saja di negeri. Nah, dulu dalam pendidikan Islam nggak begitu. Sebaliknya, pendidikan negerinya luar biasa, pendidikan swasta justru yang biasa-biasa. Kenapa begitu? Karena dulu memang negeri itu betul-betul ya powerful, mereka betul-betul 100% memberikan konsen itu ya untuk menghasilkan pendidikan terbaik. Ya. Bahkan kemudian ada departemen khusus. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu Ustaz ikut pelatihan Holistic Prophetic Education, kita akan sampaikan bagaimana konsep dari pendidikan Islam, bagaimana dibuat departemen pendidikannya yang luar biasa, bagaimana kemudian jaminan pendidikan itu, bahkan kemudian seorang musafir yang dia safar, dan dia safar itu karena ingin mencari ilmu, itu di setiap perbatasan itu kemudian dibekali dengan keamanan, kenyamanan, bahkan tidak jarang dibekali dengan fasilitas dan juga uang ya, baik itu dinar maupun dirham ya. Makanya dulu para pencari ilmu itu luar biasa sekali ya, antusiasnya. Ya, ada teman saya seorang ahli sejarah juga, dia mengatakan bahwa di zaman Utsmaniyah dulu itu ya sampah yang paling banyak ya, ini di era Utsmaniyah atau Khilafah Utsmaniyah, sampah yang paling banyak ditemukan ya, adalah sampah kertas. Kenapa? Karena banyak sekali pemuda-pemudanya itu yang memang hobinya menulis gitu, menulis kitab ya. Kalau sekarang sampah yang paling sering ditemukan sampah makanan, karena memang generasinya hobinya mukbang gitu, hobinya makan ya, kualitasnya juga kualitas makan gitu ya. Nah, ya itu yang sekarang kita lihat, literasinya kecil sekali. Jarang sekali kita temukan di dalam rumah itu yang banyak isinya buku. Biasanya yang banyak itu pakaian ya. Ya, kalau yang ibu-ibu itu biasa pakaian yang banyak di rumah, bukan buku ya, bukan kitab, bukan buku gitu ya. Yang laki-laki juga biasanya yang paling banyak itu bukan buku gitu ya, tapi adalah koleksi ya. Ada yang koleksi motor ya, ada yang koleksi mainan-mainan gitu ya, ada koleksi game ya itu. Dan itu ya sejalan dengan kualitasnya akhirnya ya. Kualitasnya ya akhirnya berdasarkan apa yang mereka geluti gitu ya. Baik. Yang kedua, kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara. Nah, baik muslim maupun non-muslim. Jadi jangan anggap ya Bapak Ibu bahwa ketika zaman kejayaan Islam dulu cuma muslim aja yang sekolah gitu. Enggak. Itu adalah satu fitnah yang kejam ya. Bahkan kemudian non-muslim itu lebih lebih nyaman tinggal di negeri Islam saat itu daripada negaranya dulu gitu ya. Nah, itu bayangkan begitu luar biasanya saat itu. Kenapa? Dalam banyak aspek ya, termasuk pendidikan, itu kemudian mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Nah, ketiga, memberikan kesejahteraan dan gaji para pendidik, ya guru mualim dengan memperhatikan tugas-tugas berat yang mereka pikul. Nah, ini 3 poin yang nanti bisa kita explore lagi ya, insya Allah. Nah, saya juga reminder ke Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, tidak usah dicatat ya, nanti materinya saya share ya. PowerPoint ini kita share ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita breakdown ya. Satu, negara memberikan jaminan pendidikan secara cuma-cuma alias gratis. Ya, Muhammad Ati Al-Abrasi dalam kitabnya beliau ya menerangkan bagaimana upaya serius para khalifah membangun sekolah-sekolah Islam secara gratis. Ya, ada universitas dilengkapi dengan iwan atau auditorium, ya, gedung pertemuan, ada asrama mahasiswanya. Nah, ini yang lebih keren nih, kalau guru-guru ikut di sini ya pasti kepengen hidup di zaman dulu gitu ya. Ada perumahan gurunya, ada perumahan dosen, ada perumahan untuk para ulama dengan kualitas yang baik, yang sebaik-baiknya. Nah, universitas tersebut dilengkapi dengan kamar mandi, dapur, dan ruang makan. Nah, jadi kalau kita bicara sekarang tentang makan bergizi gratis, itu zaman dulu sudah ada, gitu. Zaman pendidikan Islam dulu sudah ada, gitu. Bahkan insya Allah tidak ada yang ketemu dengan ulat, gitu ya, di makanannya atau cacing dan sebagainya, ya. Kemudian juga ada taman rekreasi, ya, masya Allah. Ini disebutkan oleh para ulama-ulama kita, gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa melihat lah sisa-sisa sejarah pendidikan Islam saat dulu gitu ya. Yang masih eksis mungkin misalnya di Al-Azhar gitu ya. Al-Azhar itu termasuk pendidikan Islam atau dulu awalnya kan madrasah ya, yang
yang masih ya bisa kita inilah lihat hasilnya gitu ya. Bagaimana dulu pendidikan di dalam Islam secara heritage-nya. Nah, kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan jenjang pendidikan ya ke yang lebih tinggi. Jadi banyak sekali dulu Bapak Ibu ya universitas atau madrasah-madrasah yang didirikan ya awalnya dari madrasah ya. Ada Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Ini didirikan oleh Nizamul Mulk ya. Nizamul Mulk ini seorang perdana menteri atau bahasa di dalam Islamnya ini wazir ya, wazir atau muawin ya. Dia adalah seorang wazir ya, kemudian dia mendirikan Madrasah Nizamiyah ini dengan kemudian pola wakaf produktif atau endowment gitu ya. Ada Al-Munstansiriyah di Baghdad ya oleh Khalifah Al-Munstansir. Kemudian ada Madrasah An-Nuriyah di Damaskus ya yang didirikan oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zangki. Yang suka sejarah pasti kenal siapa Muhammad Zangki. Ada Madrasah Nasiriyah di Kairo termasuk kemudian Al-Azhar ya. Yang mudah-mudahan nanti kalau ke Al-Azhar bukan cuma ke Kairo tapi juga bisa ke Alexandria gitu ya. Nah, itu juga luar biasa sejarahnya. Kemudian Madrasah Darul Hikmah di Kairo ya yang didirikan oleh Khalifah Al-Hakim bi Amrillah ya Masya Allah. Nah, jadi banyak sekali. Bahkan di Madrasah Al-Mustasiriyah di Baghdad itu para siswa diberikan beasiswa berupa emas seharga 1 dinar yang dananya diambil dari Baitul Mal, Masya Allah. Dapat dapat sekolah gratis dengan fasilitas yang kemudian luar biasa, dapat uang lagi, beasiswa lagi, dan itu dinar ya, bukan rupiah ya, dinar ya. 1 dinar itu sekarang berapa ya, Masya Allah. Nah, jadi luar biasa sekali kalau kita lihat. Yang ketiga, Bapak Ibu semua, memberikan kesejahteraan dan gaji para pendidik. Nah, ini juga apa ya, outstanding lah, luar biasa. Jadi Al-Badri menceritakan bahwa Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Hikam fi Ushulil Ahkam menyebutkan bahwa ya ada satu statement yang ini kemudian menjadi sebuah standar bagi seorang imam atau sebagai khalifah. Diwajibkan atas seorang imam untuk menangani masalah itu, maksudnya masalah ini ya, masalah gaji ya, masalah masalah kesejahteraan pendidik ya. Jadi diwajibkan atas seorang imam untuk menangani masalah itu dan menggaji orang-orang tertentu untuk mendidik masyarakat. Nah, dan Siki mengisahkan ya dari Al-Wadiyah bin Athaha bahwa di era kepemimpinan Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, ya ini termasuk Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar. Ya, jadi di zamannya ini bahkan di zamannya Umar saja, di zaman Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu saja, itu gaji 3 orang guru yang mengajar di Madinah. Padahal dulu Madinah itu belum seperti saat ini ya. Masing-masing Bapak Ibu itu diberikan gaji 15 dinar setiap bulan. Ya, satu dinar itu katakanlah 3.600.000 kalau kita konversi ya di emas antam 2021 saat ini karena 4,25 gram ya. Maka di apa kalau dikonvert ke rupiah itu sekitar 54 juta. Ya, 54 juta per bulan. Itu sekarang kalau misalkan dicek 54 juta itu gaji guru yang ada di Rusia atau gaji guru yang ada di Finlandia. Nah, itu. Jangan dikonvert ke Indonesia, sedih kita nanti. Jadi sekitar segitu. Makanya kualitas pendidikannya di Finland ya di apa namanya di Jepang itu luar biasa. Kenapa? Karena memang concernnya negara saat ini ya di negara-negara maju tersebut ke pendidikan itu juga luar biasa. Nah, dan banyak sekali kita bisa melihat misalnya Universitas Oxford ya atau Oxford University itu bahkan mendapatkan inspirasi mendirikan Oxford University itu dari Islam, dari Al-Azhar saat itu. Bayangkan ya. Bahkan banyak penemuan-penemuan barat dalam tanda kutip yang mereka katakan itu dari penemuan mereka. Itu sebenarnya ya melalui kitab-kitab yang sudah ditulis para ulama-ulama kita di Baitul Hikmah. Ya, saya coba cari sejarahnya. Banyak sekali penemuan-penemuan barat yang mereka klaim itu penemuan mereka, itu sebenarnya sudah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam ketika kemudian pada zaman-zaman Abbasiyah dan juga era Utsmaniyah. Nah, Masya Allah, itu terserah lah mereka mau mengklaim, kita nggak bisa klaim balik karena kita dan apa namanya difitnah dan sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, pembagian dalam Islam di dalam Islam itu ya dua saja. Sebenarnya tiga. Ada fardu ain, fardu kifayah, dan ada ilmu yang sifatnya mubah atau bahkan tidak boleh dipelajari. Nah, itu semua berasal dari pemahaman tentang satu hadis Nabi.
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu itu adalah bagian dari kewajiban, ya. Jadi fardu bagi seluruh muslim. Makanya ketika karena dia fardu bagi seluruh muslim, negara memberikan layanan pendidikan secara cuma-cuma. Karena fardu bagi seluruh muslim, maka seorang ayah dan ibu mereka wajib mengajarkan anak-anak mereka. Karena fardu bagi seluruh muslim, maka masyarakat pun harus mendidik dengan pendidikan yang benar, pendidikan Islam. Termasuk kemudian juga di sekolah gitu ya, apalagi kalau di sekolah. Kenapa? Karena memang di sekolah lah yang disebut sebagai pusatnya kan gitu ya pendidikan tadi. Nah, yang contoh fardu ain itu ada ilmu tauhid, ibadah, muamalah, munakah, akhlak. Ya, yang fardu kifayah ada ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, sains, teknologi. Ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu di SD, SMP, SMA, kira-kira ilmu pendidikan khusus yang fardu ain ini apakah sudah diajarkan apa tidak? Pada faktanya banyak yang kemudian tidak sampai paham anak-anak tadi. Tauhidnya cuma 1 semester, ibadahnya dikotomisasi hanya toharoh, sholat, zakat, puasa, haji gitu ya. Muamalahnya hanya masalah berdagang saja dan juga bertetangga misalnya. Ya, jadi sedikit sekali ya. Fardu kifayah boro-boro ya fardu kifayah. Kenapa? Karena sudah dikotomi. Ya, kalau mau masuk ilmu kedokteran atau mau belajar ilmu kedokteran, maka harus masuk fakultas kedokteran yang bayarnya seratusan juta gitu ya. Kalau mau belajar ilmu ekonomi, maka harus ada khusus ekonomi, prodi ekonomi, dan ini dikotomisasi. Nah, itu yang terjadi hari ini. Baik. Nah, kenapa penting ilmu tadi diajarkan? Karena pada hakikatnya ilmu inilah yang pada akhirnya akan menentukan aktivitas manusia. Benar, buruk, baik, salah, atau benar, salah, baik, buruk gitu ya. Itu semua adalah kemudian hasil dari aktivitas manusia karena dia karena pemahamannya atau karena ilmu yang dimiliki. Sederhananya kalau seorang eh, anak ya dia tahu misalnya zina itu nggak boleh, ya pacaran itu nggak boleh. Kalau betul dia itu tahu dan dia beriman kepada Allah, maka tentu dia tidak akan melakukan. Sehingga terhindarlah dia dari perbuatan buruk dan kemudian tercapailah dia dalam perbuatan yang benar. Dia tidak mau berpacaran, dia tidak mau kemudian melakukan hal yang dilarang Allah gitu. Makanya wajar saja ketika Allah mengatakan memang ya di surah Al-Mujadilah ini apa kata Allah? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Ya, bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian walladzina utul ilma, dan juga di antara kalian itu orang-orang yang kemudian diberikan ilmu ya darajat ya, beberapa derajat. Kenapa? Karena pentingnya ilmu. Nah, bahkan kemudian di dalam hadis diriwayatkan dari Abu Umamah ya radhiyallahu anhu ya ada sahabat bertanya kepada Nabi ya Rasulullah bagaimana perbandingan antara kami ya bagaimana perbandingan antara orang yang berilmu atau ahli ilmu dengan ahli ibadah. Maka apa kata Nabi Bapak Ibu? Kata Nabi, perbandingan antara ahli ilmu dan ahli ibadah adalah seperti perbandingan diriku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Itulah kemudian derajat ilmu tadi. Bahkan di dalam kitab kalau tidak salah saya itu Ta'lim Muta'alim, ya kitab ya, Ta'lim Muta'alim. Pasti kawan-kawan yang di pondok atau yang pernah belajar di madrasah ya tahu kitab ini. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan di awal pembahasan tentang ilmu ya bahwa satu orang ahli ilmu itu lebih berat bagi syaitan untuk menghadapinya daripada 1.000 ahli ibadah. Lebih berat oleh syaitan menghadapi satu orang ahli ilmu dibandingkan harus menghadapi 1.000 ahli ibadah. Kita lihat hari ini begitu banyak ahli ibadah walaupun kita nggak jelas ibadahnya diterima apa tidak, ya tapi tidak didasarkan ilmu. Ya bahkan banyak sekarang yang menggunakan nama Nabi ya nama Rasulullah tapi sebenarnya dia tidak berilmu, punya banyak jamaah. Yang jamaah tadi itu mayoritasnya ahli ibadah bukan ahli ilmu, sehingga gampang gitu ya lihat pakai sorban ya pakai bajunya putih ya celana putih gitu ya janggutnya panjang, oh ini nih ahli ilmu gitu ya. Nah ya kita tidak mengeneralisir tapi begitu ada fakta yang kita lihat ya begitulah fakta yang kita lihat hari ini. Sedangkan yang pakai kaos gitu ya, yang pakai celana tapi nutup aurat ya celana-celana yang biasa gitu ya,
Nah, maka dianggap oh nggak ada ilmunya nih, karena perpakaiannya nggak mencerminkan ahli ilmu gitu ya. Itu saat ini yang kita lihat dilemanya ya. Jadi masya Allah ya, Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dan juga orang-orang beriman beberapa derajat. Nah, dan kita juga harus membedakan Bapak Ibu asas pendidikan Islam dan pendidikan modern atau pendidikan sekuler. Yang pertama tadi, bahwa pendidikan Islam itu asasnya adalah akidah gitu. Bahwa kita tuh belajar tuh untuk ibadah sebenarnya. Tadi kan hadisnya sudah jelas ya, bahwa Allah mengatakan ya kullu mauludin ya sorry apa namanya eh talabul ilmi ya menuntut ilmu itu fardu ya faridotun ala kulli muslimin bagi setiap muslim. Jadi kita belajar dan mengajar itu bukan lagi pilihan, tapi memang adalah bagian daripada kewajiban sebagai khalifah fil ard ya, sebagai hamba Allah di muka bumi. Maka asasnya harus benar akidah Islam. Tujuannya adalah untuk tadi membentuk kepribadian Islam kepada anak didik tadi, ya antara pemikirannya dan perasaannya, agar mereka menguasai sakofa Islam tadi ya tentang ilmu fardu ain dan juga menguasai iptek ya ilmu informasi teknologi tadi fardu kifayah. Beda dengan pendidikan sekuler atau pendidikan modern hari ini. Asas mereka adalah memisahkan agama dari kehidupan. Ya, makanya misalnya kalau mau dapat ilmu agama, masuklah di UIN gitu ya. Kalau mau dapat ilmu konvensional, masuklah di universitas umum, nah gitu ya. Kalau mau dapat ilmu agama, masuklah SDIT, masuklah madrasah. Kalau mau dapat ilmu umum, masuk di SD biasa, gitu. Nah, dikotomisasi, ya, dikotomisasi, ya dipisah-pisah, gitu. Tujuannya adalah manusia yang materialistik dan individualis. Nah, itu kita lihat sekarang, gitu ya. Semakin dia berilmu biasanya semakin materialistik. Yang dikejarnya adalah uang, materi ya. Jabatan ya, harta ya, apa namanya lagi legacy gitu ya dan sebagainya. Dia meninggalkan tujuan dari pendidikan itu, bahwa pendidikan tadi adalah untuk dia sampaikan ke orang lain dan juga sebagai fungsi dia beribadah ya kepada Allah ya. Banyak yang kalau sudah banyak jabatannya, titelnya luar biasa banyak, ketika masuk waktu sholat dan kemudian saat itu lagi ada rapat, maka dia pentingkan rapatnya dulu daripada sholat ke masjid misalnya atau sholat sholat di musolanya atau di tempat di hotel dan sebagainya gitu. Dia lebih mementingkan itu. Kenapa? Karena sudah berubah ya arahnya, arah pendidikannya, tujuan pendidikannya tadi. Baik. Nah, dalam sejarah pendidikan Islam kita melihat dari sejak zaman Nabi SAW hingga para khulafaur rasyidin itu pendidikan memang luar biasa. Dan setiap generasi, setiap waktu pendidikan itu memang poin pertamanya adalah tauhid atau akidah. Di zaman Nabi SAW ya 23 tahun baik di Mekah maupun di Madinah. Pendidikan pertamanya adalah tauhid. Kemudian lanjut oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dilanjutkan kepada Umar bin Khattab tadi yang kita sebutkan bahwa gaji guru saat beliau itu adalah 15 dinar ya. Di zaman Utsman bin Affan itu dipertahankan, bahkan kemudian para sahabat-sahabat Nabi itu disebarkan untuk mengajarkan Islam ke berbagai negeri yang sudah bergabung dengan kaum muslimin. Termasuk di zaman Ali bin Abi Thalib ya. Nah, siapa saja para sahabat tersebut? Nah, banyak sekali. Di Mekah itu ada Mu'az bin Jabal, di Madinah itu ada Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Di Basrah itu ada Abu Musa al-Asy'ari ya. Di Kufah itu ada Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud ya. Di Damaskus Syria ada Mu'az bin Jabal dan juga Ubaidah ya dan Abu Darda di Syria. Di Mesir ada Abdullah bin Amr bin As, Masya Allah. Jadi ini adalah pusat-pusat pendidikan dulu di zaman Nabi. Para sahabat yang dijadikan sebagai gurunya, bayangkan itu. Jadi Bapak Ibu bayangkan, guru itu diambil alih oleh para sahabat tugasnya. Ini kan menunjukkan guru itu mulia gitu ya di dalam Islam. Nah, baik kita lanjut. Nah, lalu bagaimana simulasi ketika mereka mengajar? Nah, ini juga penting kita sampaikan bahwa ada asbabun najah atau sebab-sebab keberhasilannya dalam belajar. Ya. Dan yang pertama itu bukan fasilitasnya dulu, bukan. Ya. Nah, di sini disebutkan ya bahwa kemanfaatan utama ilmu pada diri manusia adalah menaikkan derajatnya dari kejahiliahan menuju cahaya petunjuk. Nah, jadi ini inti kita. Inti dalam kita belajar atau kita ketika mengajarkan bagaimana anak-anak tadi
dia mampu beraktivitas sesuai dengan petunjuk Allah. Ya, tujuannya dia jelas, arah hidupnya dia jelas. Ya, kita lihat saat ini, bahkan contoh misalnya ada mahasiswa, ya, padahal sudah mahasiswa misalnya, gara-gara diputusin pacar, ya, kemudian bunuh diri. Ya, ini gimana tuh? Ya, berarti pendidikan yang dia peroleh saat ini itu tidak menaikkan, ya, pemahaman dia tentang tujuan hidupnya sebagai Abdullah dan Khalifatul Ard tadi. Ya. Jadi kita itu banyak, di Indonesia khususnya ya diisi dengan training-training motivasi, inspirasi, cara pembelajaran, modul pembelajaran, macam-macam itu. Tapi intisari pembelajaran itu nggak pernah diajarkan. Gitu. Jadi banyak yang kemudian berhasil menciptakan pelajaran yang menyenangkan, ya, pelajaran yang tidak memberatkan siswa, gitu ya. Tapi inti pembelajaran tadi, Bapak Ibu, tidak membuat dia paham tentang tujuan hidupnya. Ini kan kacau. Nah, itu yang terjadi sekarang, dan itu banyak digemari. Undang trainer fulan, trainer fulana. Kenapa? Karena dia kalau ngisi materi itu ceria, dia bisa membuat kita tidak bosan segala macam. Tapi yang disampaikan tidak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, maka kita harus memahami apa sih sebenarnya eh, asbabun najah tadi, 5 sebab-sebab keberhasilan dalam belajar itu. Yang pertama ternyata ada pada niat. Jadi niatnya itu harus ikhlas. Sampai termasuk saat ini, niat kita itu ikhlas untuk belajar. Ya, niat kita itu ikhlas untuk melihat apa ilmu yang bisa kita dapatkan. Semata-mata untuk mencari ridho Allah gitu. Jadi kalau niatnya saya mau lihat aja nih apa materi yang disampaikan. Kalau penting saya gabung, kalau nggak penting saya log out misalnya gitu. Atau saya keluar aja di Zoom, ngapain juga, kan gratis misalnya begitu. Itu udah salah niat itu Bapak Ibu. Ya, berarti nggak didapatkan apapun yang dia pelajari malam ini di sisi Allah tuh nggak ada bagi Allah. Kenapa? Karena niatnya sudah salah. Ya. Jadi kita yang pertama itu kita harus mulai adalah niat kita tuh harus ikhlas ya. Jadi niatnya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah inayah, perhatian. Nah, jadi bentuk perhatian itu adalah betul-betul kita melihat, memahami materi. Kalau dalam ilmu Al-Quran, ya bentuk perhatian itu adalah murojaah. Dia mengulang-ulang pembelajaran itu. Kemudian yang ketiga al-fahmu, pemahaman. Ya, jadi simulasinya begini. Pertama, guru itu harus ikhlas dia belajar. Niatnya itu ikhlas ketika mengajarkan. Kemudian bagaimana dia memancing perhatian kepada para murid-murid. Biasanya di dalam kitab-kitab misalnya kitab Ar-Rusul Al-Mu'allim wa Asalibu fit Ta'lim itu disampaikan untuk mengambil perhatian para jamaah atau para mad'u, itu misalnya dimulai dengan memberikan motivasi spiritual yang mengingatkan tentang bagaimana pentingnya ilmu ya, bagaimana keutamaan belajar. Itu untuk menciptakan inayah dan menyampaikan betapa pentingnya materi yang akan disampaikan. Itu untuk menciptakan perhatian atau inayah. Nah, kemudian pemahaman ini dibentuk dari seberapa banyak ilmu tadi ya disampaikan ya sesuai dengan apa namanya kapasitas keilmuan dari si guru tadi. Jadi bukan berpatokan kepada SKS, ya, bukan berpatokan kepada JP, tapi berpatokan kepada apakah siswa atau santri sudah paham atau belum. Kalau belum paham, maka diulang lagi. Belum paham, diulang lagi. Belum paham, diulang lagi. Makanya, ya dalam sebuah riwayat disebutkan, Imam Syafi'i rahimahullah itu mengulang pembelajaran kepada Imam Robi sebanyak 37 kali. Bapak. 37 kali. Agar Imam Robi itu paham. Karena termasuk dulu ketika kecil Robi itu yang susah dia untuk memahami pelajaran. Maka diulang oleh Imam Syafi'i 37 kali. Dan Imam Syafi'i yang justru merasa bersalah. Kenapa? Karena kemudian dia menganggap kalau anak saya ini, anak didik saya ini tidak pintar, tidak bisa, berarti ini salah saya mengajarkan. Bayangkan itu. Ya. Nah, itu luar biasanya di dalam Islam zaman dulu ya. Kemudian harus ada gurunya, ya musyrifun nasihat atau ustadzun nasihat. Harus ada ustadznya, harus ada gurunya yang menyampaikan. Jadi ilmu itu harus ada gurunya. Sebagaimana kemudian kita ya ketika diberikan petunjuk Islam itu harus ada nabinya, harus ada rasulnya. Atau kalau sekarang harus ada ulama yang menyampaikan. Nah, kelima adalah istiwa utabiah, kehidupan kebiasaan hidup yang lurus, harus taat. Jadi orang yang kemudian ingin mendapatkan ilmu dia harus hidup dalam kondisi yang taat kepada Allah. Kenapa? Karena kata Imam Waqi, al-ilmu adalah nur, ya, wa nurullah la yuhda li'asi.
Dan yang namanya nur Allah itu tidak akan mungkin mampir, tidak akan mungkin masuk kepada sebuah jiwa seorang ya yang kemudian dipenuhi dengan maksiat. Ya. Jadi ini adalah simulasinya. Maka bukan hanya muridnya yang harus kebiasaan hidup yang lurus, tapi gurunya juga. Nah, makanya kita mendapati kadang-kadang Bapak Ibu ada guru yang ketika kita sampaikan, ada guru yang ketika menyampaikan ilmu itu langsung kena di hati kita, kena gitu. Atau dalam bahasanya langsung apa ya, kita paham, mudah kita memahaminya. Ada guru yang sudah ngoceh segala macam, tapi kok susah ya memahaminya ya. Nah, bisa jadi guru tadi ya itu terpengaruh atau kemudian dipengaruhi oleh istiwa utobiyah, kebiasaan hidupnya. Apakah kebiasaan hidupnya lurus ya atau kebiasaan hidupnya maksiat ya. Nah, ini juga punya pengaruh. Nah, kita lanjut ya. Nah, dan itu diajarkan di dalam pendidikan Islam ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah materinya. Tadi materinya bisa fardu ain, yaitu adalah kemudian saqafah Islam ya, akidah dan sebagainya. Ada juga materi yang berkaitan dengan sains dan teknologi dan juga keterampilan. Nah, pola pembelajaran dan cara pembelajarannya bisa dengan tiga hal. Ini menurut dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah. Ada tiga. Ya, yang pertama dengan bilisani, dengan ucapan. Jadi Rasulullah itu mengajarkan dengan ucapan. Misalnya nasihat ya, bahkan untuk menguatkan pengajaran beliau itu kadang dengan sumpah ya, dengan canda dan humor yang jujur, dengan nasihat dan peringatan dan sebagainya, bilisan. Kedua dengan wafi'ni dan juga dengan perbuatan ya, dengan ilustrasi ya, dengan beliau mengilustrasikan dengan tangan beliau ya dan sebagainya. Dan juga yang ketiga adalah watakrir, dengan menetapkan ya. Jadi biasanya Nabi SAW ketika ada yang yang menjawab atau yang bertanya, tapi pertanyaannya tadi itu tidak sesuai dengan topik yang sedang dibahas, maka Rasulullah itu biasanya memalingkan jawabannya kepada jawaban sesuai dengan topik yang dibahas. Dan bahkan Rasulullah juga kadang mendiamkan dan menyetujui sesuatu ya sesuai dengan syariat. Termasuk juga Rasulullah memberikan teguran keras pada aspek kemaksiatan dan juga memutuskan hukum atas kemaksiatan tersebut. Nah, jadi ini ya, di materinya harus materi pendidikan yang terintegral dengan Islam, dan kemudian penyampaiannya juga sesuai dengan metode yang sudah diajarkan Nabi ya, dihubungkan dengan pembahasan kita yang ini. Nah, seorang guru dia juga harus punya adab dan etika ya, sesuai dengan konsep Al-Qur'an. Pertama, seorang guru itu harus memiliki kepribadian Islam. Antara pola pikir dan pola sikapnya sesuai dengan Islam. Kemudian dia juga harus memahami atau kayis, dia cerdas ya, memahami bahwa ilmu yang diajarkan itu sejatinya bukan untuk hari ini, tapi untuk mempersiapkan bekal akhiratnya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ada 3 amal yang kemudian tidak akan terputus ketika seorang manusia itu wafat. Salah satunya adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Nah, maka dia harus cerdas bahwa dia mengajar, baik dia guru, dosen atau apapun itu, dia mengajarkan kepada anak-anak muridnya atau siswanya itu semata-mata agar dia punya bekal ketika di akhirat nanti. Agar ketika dia wafat, ya amal dia, ilmu dia itu tetap mengalir pahalanya. Kemudian juga visioner, seorang guru itu harus visioner. Ya, anak-anak itu harus dididik untuk menjadi soleh, jadi masa depan. Nah, jadi dengan pemahaman visioner tadi dia akan lebih bersabar. Ya, kemudian warok, berhati-hati, khususnya dalam hal maksiat. Al-alam, atau kemudian ilmunya itu selalu bertambah. Artinya dia senantiasa ziyadah, dia selalu menambah ilmunya. Ya, dia harus senantiasa belajar, dia harus senantiasa memberikan porsi untuk terus menambah pengetahuan, terus kemudian mengupgrade kemampuannya dan sebagainya. Tawadu, rendah hati, ya, kemudian al-asanna, yang lebih dewasa, berwibawa, kemudian santun, penuh kasih sayang, ya, penyabar, dan juga berorientasi untuk menyiapkan generasi kaum muslimin yang memuliakan Islam. Masya Allah. Ini adab dan etika seorang pendidik, gitu ya. Nah, dan adab itu terbagi atas 3, ya. Yang pertama adalah adab terhadap dirinya, ya, bahwa dia harus menjaga dirinya, dia harus istiwa tabi'ah tadi, dia harus senantiasa taat kepada Allah,
Kemudian adab terhadap siswanya, bagaimana dia memperlakukan para siswanya, ya. Bagaimana dia menganggap bahwa siswa-siswa ini adalah aset gitu ya, adalah aset akhiratnya, adalah kemudian peluang dia untuk menyampaikan kebaikan. Dan juga yang ketiga, adab terhadap ilmunya. Jadi ilmu itu harus diajarkan dan diamalkan. Ya, makanya kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jadi bukan hanya sekedar belajar, tapi dia juga harus mengamalkan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah diajarkan. Ya, dia juga harus menerapkan isinya. Makanya jangan sampai ilmu yang diajarkan itu ilmu hitam gitu ya, atau ilmu salah gitu ya. Karena kemudian kalau ilmu salah ya dia ngajarkan yang salah, dia menerapkan juga yang salah. Nah, makanya kata Imam Malik rahimahullah ya, pelajarilah adab sebelum kita mempelajari satu ilmu. Ya, ini khususnya maksudnya adalah adab dalam kita mencari ilmu ya. Jadi harus tahu adab. Baik. Nah, kedudukan guru dalam Islam itu luar biasa. Yang pertama adalah mendapatkan derajat yang tinggi. Tadi ya, ahli ilmu itu dia punya derajat yang tinggi daripada ahli ibadah. Kedua, ilmunya bermanfaat di samping memerangi kebodohan bagi dirinya. Jadi seorang ahli ilmu itu ya, kalau kata Ali bin Abi Thalib, itu adalah hiasan baginya. Kalau kita sudahlah tidaklah kaya, tidak punya apa namanya warisan dan sebagainya, maka jadilah orang yang berilmu. Karena ilmu itu yang akan menjadi hiasan baginya. Ilmu itu yang akan menjadikan dia mulia. Ilmu itu yang akan menjadikan dia bermartabat. Ya, ilmu itu yang akan menjadi penunjuk jalannya. Dan juga pahala yang terus mengalir melalui ilmu yang diajarkan. Dan disinilah keutamaan para guru. Bapak Ibu. Ya. Ini juga menjadi keutamaan yang luar biasa. Mengalir terus. Makanya bagi yang bekerja sebagai dosen, sebagai guru, atau sebagai penulis, sebagai trainer, ya sebagai konsultan, itu ilmu semua yang diajarkan. Maka berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah. Karena di situ antum berarti punya peluang untuk memperoleh pahala yang terus mengalir. Ya, kemudian keempat, menjaga diri dari kemaksiatan dan dosa. Ya, jadi dengan ilmu, insya Allah akan menjaga dari maksiat. Ya, menjaga maksiat. Ya, kenapa? Karena dia takut kepada Allah, dia tahu ini salah, maka dia tidak lakukan. Kemudian memperoleh kebaikan yang melimpah. Ya, kemudian sama dengan amalan sedekah. Jadi kalau tidak bisa sedekah dengan uang, dengan harta, maka sedekah dengan ilmu. Ya, masya Allah, sedekah dengan ilmu. Ya, nah kita lanjut. Ya, Eh, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, ya bahwa hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah dan niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kita. Nah, jadi ini salah satu ya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kemudian kita memuliakan majelis-majelis ilmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan ya orang-orang yang berilmu, yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian ya beberapa derajat. Tadi ya, bahwa kemudian Allah meninggikan derajat ya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ya demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada kesempatan kali ini di CITK. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam. Ya Allah alam bisawab, saya kembalikan kepada Ustaz Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Abdullah Effendi ya. Jazakallah khairan katsiran atas penyampaian materinya. Semoga kita yang mendengarkan dan tentu yang mungkin baru pertama kali ya mendengarkan hal ini bisa menjadi insight baru ya, pemahaman yang baru agar kak nanti kita bisa mengajarkan yang benar kepada anak didik kita nanti ya sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Baik, Bapak Ibu kan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Kita lanjut materi lagi. Iya, sebenarnya mau aja Bapak Ibu ya. Tapi sudah pukul 21 lewat 43 WIB ya. Tapi tenang aja Bapak Ibu ya, sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, kita izin ya Bapak Ibu ya, kita menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu ya. Informasi yang sangat-sangat penting dan Bapak Ibu ya harus mengetahui ini ya. Oke,
Jadi Bapak Ibu ya kita share screen terlebih dahulu agar Bapak Ibu bisa melihat apa yang ingin kami eh, tayangkan dan sampaikan. Ya, baik. Ini Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Jelas Bapak Ibu ya. Baik. Ya, jadi Bapak Ibu Yes. ini adalah sekilas tentang kami ya dari LPK Generasi Fakih Fiddin ya. Generasi Fakih Fiddin Indonesia Foundation. Dan Alhamdulillah di layar Bapak Ibu sudah sangat jelas ya bahwa di LPK Generasi Fakih Fiddin kita Alhamdulillah sudah mengantongi izin resminya dari SK Kemenkumham ya. Nomor dan detailnya ada di layar Bapak Ibu. Dan ini terkait dengan lembaga yang ada di kami. Salah satunya itu yang ini Bapak Ibu ya, yang malam hari ini mengadakan program webinar dari Lembaga Pelatihan Kompetensi Generasi Fakifidin. Alhamdulillah generasi Fakifidin atau bisa disebut juga dengan Yayasan Generasi Fakifidin Indonesia adalah wadah bentuk kami ikhtiar atau wujud ikhtiar kami mempersembahkan dakwah pendidikan terbaik sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Ridwanullahi ajma'in. Dan Alhamdulillah Yayasan Gerisi Fakihfidin Indonesia bergerak dalam tiga segmen kegiatan. Nah, apa aja itu? Yang pertama pendidikan, yang kedua dakwah dan sosial, ya. Yang kedua dan ketiga dakwah serta sosial. Ya, berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan visi misi di lembaga kami ini, visi misi lembaga kami insya Allah mohon doanya Bapak Ibu ya, agar menjadi yayasan terbaik di bidang pendidikan Islam, terdepan, melahirkan Fakifidin berdasarkan pada metode pendidikan tiga generasi terbaik, Rasulullah dan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan misi lembaga kami, Masya Allah, tabarakallah, mohon doanya lagi Bapak Ibu ya, agar bisa mewujudkan manajemen pendidikan terbaik profesional hingga menjadi representasi yayasan pendidikan terdepan di Indonesia. Dan salah satunya yang paling kami semangat adalah partisipasi Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik dan ikut serta menjadi bagian dari yayasan kami ya, gitu kira-kira ya. Dengan bergabung di program-program yang selalu kita adakan. Berikutnya, dan Alhamdulillah berjalan kurang lebih sudah mau 5 tahun ya lembaga kami dan Alhamdulillah sudah banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain ya. Alhamdulillah dan juga kami membuka eh, telapak tangan kami artinya kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu semua yang sudi kiranya ingin bekerja sama dengan lembaga kami. Dan berikutnya Bapak Ibu dan Alhamdulillah ini adalah kegiatan-kegiatan dan beberapa dokumentasi ya Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillahnya lagi Bapak Ibu, LPK Generasi Fakifidin adalah lembaga pelatihan dan kompetensi yang secara resmi berdiri legal ya di SK Kemenkumham melalui Akta Notaris Bapak Wahyu Hidayat SHMKM ya. Dan alhamdulillah kegiatan yang kami lakukan antara lain dan tak bukan adalah mencakup di kegiatan aktivitas konsultasi manajemen, jasa sertifikasi dan sebagainya ya. Penjelasan detailnya ada dari Bapak Ibu. Dan alhamdulillah, alhamdulillah binikmat binikmati tatimus solihah, alhamdulillah ini satu apa namanya kebanggaan di kami ya, karena kami sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Kemenak Kota Batam, yang artinya bahwa LPK Generasi Fakifidin ini siap peluncur dengan pesat ya, dengan bantuan maksudnya dengan support Bapak Ibu dan doa dari Bapak Ibu semua ya, alhamdulillah. Dan ini adalah yang paling penting ya. Ya, tak kalah penting dari yang lain-lainnya begitu ya. Dan alhamdulillah kita eh, apa namanya ada salah satu buku ya sudah banyak bestseller karena kami yakin dunia pendidikan itu akan berjalan kalau ada buku yang selaras dengan pendidikan Islami begitu ya. Jadi kami hadirkan buku dengan judul Pendidikan Holistik Profetik dan alhamdulillah sudah masuk tahapan cetak yang berikutnya artinya sudah banyak yang berminat begitu ya. Dan penerimaan dan kami juga memiliki ID Perpustakaan Nasional ya sebagai lembaga penerbitan buku. Alhamdulillah ada nomornya, detailnya ada di layar Bapak Ibu ya begitu.
Dan ini juga di Batam ya, Majelis Generasi Fakihfuddin, dan di dalamnya mengkaji tentang tema keislaman, parenting, dan pendidikan anak. Alhamdulillah. Ini bentuk dari kontribusi kami untuk umat ya, karena memang hari ini kita sama tahu pendidikan yang hari ini notabene kita bisa melihat bagaimana output dari generasi kita sangat dibutuhkan yang namanya kurikulum berbasis akidah Islam gitu kira-kira. Nah, dan salah satunya berikutnya dokumentasi kegiatan kami yaitu ada Rumah Quran Anak Tangguh. Nah, ini juga adalah lembaga yang mengawali inisiasi dari ya, Yayasan Generasi Fakihfuddin Indonesia, dan dari Rumah Quran ini tersimpan visi misi yang sangat besar untuk menghadirkan pendidikan Islam dengan kualitas terbaik. Insya Allah Bapak Ibu ya, mohon doanya, mohon arahannya, mohon nasihatnya dan kritikannya. Dan saat ini Rumah Quran Anak Tangguh mengadakan berbagai program dan semuanya gratis. Masya Allah. Artinya ini adalah bentuk support dari umat untuk umat dan untuk mencerdaskan umat. Ya, kira begitu. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Nah, apa yang ditunggu-tunggu ya? Kami eh, membuka apa namanya keran pahala jariah untuk Bapak Ibu semua ya. Ya, dalam hal apa? Dalam hal pembebasan ruko untuk Generasi Fakih Islamic Center, dan ini sudah apa namanya sudah proses Bapak Ibu ya, proses maksudnya proses pengumpulan, dan insya Allah kami yakin dan percaya ketika Allah eh, ketika niat kita baik ya untuk umat, maka Allah akan kasih jalannya melalui tangan-tangan Bapak Ibu semua, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua ya, yang perlu kami sampaikan, kenapa harus melakukan pembebasan ruko untuk Genfa Islamic Center? Karena kami tahu, karena kami yakin Bapak Ibu ya, di tengah derasnya tantangan zaman hari ini, generasi kita membutuhkan tempat yang aman, hangat, dan penuh cahaya ilmu. Sebagai apa? Sebagai pusat pembinaan yang mampu menjadi mercusuar peradaban Islam, tempat lahirnya guru-guru hebat, keluarga yang kokoh, dan anak-anak yang tumbuh dengan akidah akhlak yang kuat. Jadi Bapak Ibu, atau Bapak Ibu ada niatan atau ingin mensukseskan program ini, insya Allah akan mendapatkan apa namanya pahala jariah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang pastinya bisa mengantarkan Bapak Ibu ya eh, menjemput surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah ya. Baik, itu informasi yang ingin kami sampaikan ya terkait dengan program dari LPK Generasi Fakihfuddin dan beberapa yang lainnya gitu. Ya, baik Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Baik, Bapak Ibu, kira-kira dari Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi atau mau ditanyakan, silakan kita akan masuk ke sesi diskusi. Boleh raise hand ya. Silakan nanti kita akan langsung Assalamualaikum. ya. Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan Bapak. Ya. Saya Pak, dengan Wendy Amsuri Nasution Pak, dari Medan. Kebetulan background saya dosen Pak. Pak, tadi kan udah terkait pemaparan bagaimana kita jadi pengajar yang Islami. Ini terkait pengalaman pribadi juga Pak. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pada saat sikap kita, bagaimana saat kita sudah mencoba menerapkan sikap yang Islami pada saat belajar mengajar, tapi pemimpin tidak komitmen. Oke, kedua, terkait kebetulan saya mengajar di salah satu kampus swasta, Pak. Saya mencoba menerapkan, karena kampus swasta ini berbagai kalangan orang datang satu kelas. Ada perempuan, ada laki-laki campur, Pak. Nah, salah satu kebijakan saya untuk menerapkan itu adalah memisahkan pada saat kelas saya masuk, memisahkan laki-laki dan perempuan supaya tidak bercampur baur. Namun yang masih saya lemah adalah pada saat di situ banyak wanita tidak berjilbab. Saya mengajar, saya berinteraksi. Nggak mungkin saya mengalihkan pandangan saya dari wanita-wanita atau mahasiswa-mahasiswi yang tidak berjilbab tersebut. Saya akan melihat aurat mereka. Nah, seperti ini sebenarnya saya sebagai pengajar harus bagaimana sebenarnya, terutama yang konvensional. Terus yang terakhir, tadi ada disampaikan terkait pengajaran itu
salah satunya adalah pemahaman. Kita nyampaikan itu adalah pemahaman, bukan kurikulum, bukan terkait RPS gitu kan ya. Saya juga menerapkan juga, cuman ini saya hanya sudut pandang aja. Kebetulan di tempat saya kuliah malam itu maghrib dengan isya Pak. Terus saya minta izin ke Kaprodi, bolehkah saya asal azan berhenti dan mengajak mahasiswa ke kampus, ke masjid, yang laki-laki, yang perempuan sholat ke musola. Dan alhamdulillah Kaprodi mengizinkan. Hanya saja waktu belajar itu terpotong sebenarnya. Jadi jumlah materi yang tidak disampaikan itu bisa terpotong gara-gara kita sholat itu bisa setengah jam. Apakah itu bisa kita terapkan, tetap jalankan, atau seharusnya bagaimana? Mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Horas Bapak Wendy Amsuri Sution ya. Dari Medan juga nih Ustaz Ya, Abdullah. siap-siap. Ya, Baik. Baik Ustaz Abdullah Effendi ya. Pertanyaannya ada 3 Ustaz. Ya terkait dengan ya apa yang tadi Ustaz sampaikan. Beliau bertanya langsung sekali 3 Ustaz. Mewakili peserta yang lain ya. Silakan Ustaz. Ya, Masya Allah. Sekarang Ustaz Wendy Ansuri Nasution ya. Pertanyaannya tadi ada ini sudah semua aspek nih dibahas dari sisi kepemimpinan, dari sisi muamalahnya atau ijtimainya, dan juga dari sisi pemahaman tentang ilmu tadi RPS tadi. Yang pertama dari sisi sikapnya, kita misalnya ingin melaksanakan pembelajaran yang Islami, tapi katakanlah misalnya pemimpin tidak menyetujui, bagaimana? Nah, pertama kita memang pasti terikat dengan 2 kewajiban sebagai seorang dosen. Pertama dengan agama, kedua secara administrasi atau idariyah. Nah, lalu dalam kondisi yang seperti ini ada pembenturan antara 2 kebijakan, mana yang kita dahulukan. Ya tentu kembali kepada akidah kita tadi, walaupun mungkin tidak secara radikal, karena kita memang juga di satu sisi juga membutuhkan ya wasilah lah untuk mendidik tadi. Maka ya kita tetap mengikhtiarkan atau memaksimalkan untuk taat kepada Allah. Ya, jadi sikap Islami tadi ya, atau praktek pembelajaran Islami tadi harus kita kedepankan. Kalau saya begitu. Nah, kemudian kedua berarti itu menjadi sinyal bahwa memang kita tidak tepat kalau di lembaga tersebut. Karena dalam ilmu manajemen leadership is key. Jadi kepemimpinan itu adalah kuncinya. Jadi kalau sudah pemimpinnya itu tidak menyetujui dengan karakter kita, itu sebenarnya sebuah sinyal bahwa kita siap-siap untuk mencari tempat yang lebih baik. Sambil kita mencari, maka kita mempertahankan apa yang bisa kita lakukan. Kalau saya begitu konsepnya, gitu ya. Insya Allah orang yang berilmu itu dia tidak akan mungkin terlantar, gitu. Dia akan menemukan tempat yang lain. Ya. Kita sebenarnya sedang berpindah saja dari satu takdir ke takdir yang lain, gitu, kalau bahasa yang berkata. Kemudian kedua, mengajar dengan memisahkan laki-laki dan perempuan, misalnya begitu ya. Nah, maka ya itu memang harus dalam pendidikan Islam. Ya, atau dalam pendidikan umum pun sebenarnya kalau kita memahami ya antara pemisahan hubungan laki-laki dan perempuan, maka kita akan pisahkan sebenarnya. Ya, apakah pemisahan itu pemisahan waktu atau pemisahan tempat duduk kan gitu. Tidak ikhtilaf, tidak campur baur. Walaupun di dalam aspek pendidikan misalnya ada rukhsah untuk ada interaksi gitu ya. Tapi interaksi itu bukan berarti kemudian kita membolehkan ikhtilaf tadi. Ya, maka sebaiknya ya dipisah. Saya juga di kampus juga ada 2 kampus saat ini ya. Di kampus yang satu lagi, kampus umum, itu memang saya sampaikan ke mahasiswa kesepakatannya bahwa ketika saya mengajar di mata kuliah itu, maka saya kemudian harus membedakan antara tempat duduk ya mahasiswa dan mahasiswi. Ya, kita sepakati saja, saya bilang. Dan mereka sepakat. Dan juga saya sampaikan yang khusus mata kuliah saya yang kemudian muslim dia harus menutup aurat, baik yang kemudian
apa di mata kuliah lain mungkin tidak, tapi di mata kuliah saya ya bagi yang wanita muslim dia harus menutup aurat, dia harus menggunakan kerudung atau khimar dan menutup aurat lah intinya begitu. Dan mereka kemudian juga mengikuti gitu. Jadi sebenarnya kita bisa upayakan dulu Ustaz ya. Kalau seandainya kita sudah sampaikan begitu, secara administrasi mungkin tidak dibolehkan atau mungkin melanggar HAM kan itu biasanya ya. Ya maka lagi-lagi berarti itu jadi sinyal gitu ya. Kita sudah menyampaikan semaksimal kita. Toh karena kita tidak punya, kita bukan yang punya kampus, bukan yang punya yayasan, ya maka tentu kemudian itu menjadi sinyal bahwa kita pindah saja dari kampus tersebut gitu. Sembari kita selama masih di situ yang mempertahankan pemahaman yang kita kita sudah pahami gitu. Nah, kemudian tadi yang ketiga ketika pembelajaran bukan RPS atau bukan apa namanya bukan RPP yang menjadi bukan RPP, bukan SKS yang menjadi tujuan gitu ya. Tentu ini maksudnya adalah kalau memang bisa kita menyusun katakanlah RPS itu 16 kali pertemuan dipotong UAS dan UTS misalnya ya. Kita bisa menyusun bahwa dalam 14 kali pertemuan itu bisa menghasilkan pemahaman yang bagus atau pemahaman yang mendalam ya, yang sampai pada tahap mereka tuh fahmun yaitu paham, ya maka kita harus desain itu. Nah, kalau seandainya tidak mencukupi dengan pertemuan 14 kali itu, maka bisa didukung dengan misalnya video kita share dari link-link YouTube yang kita yakin ini ustadznya bagus, yang menjelaskan tentang materi yang kita sampaikan. Atau kita sendiri, ya kita buatkan videonya kita share. Atau misalkan kita punya buku, ya kita minta mereka untuk menjadikan itu sebagai modulnya dan sebagainya, itu bisa saja. Intinya adalah ini sebenarnya lebih kepada amanah sebagai seorang pendidik ya. Jadi jangan sampai ilmu khususnya kita yang sudah memahami ya, ilmu yang kita berikan itu setengah-setengah. Banyak sekali kita lihat memang di dunia sekolah maupun di dunia kampus, tadi karena patokan adalah SKS atau RPS misalnya gitu ya, maka ilmu itu belum selesai, ada kegiatan ini itu dan sebagainya, yang menjadi korban sebenarnya adalah siswa atau mahasiswanya gitu. Kenapa? Karena ilmunya nanggung ya. Nah, kita tentu punya apa tanggung jawab moral ya, atau tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab sebagai pendidik untuk memberikan pemahaman yang sahih. Disinilah keseriusan kita sebagai seorang guru ataupun dosen untuk menyajikan ya dengan semaksimal dan seefisiennya. Jadi dalam 14 kali pertemuan itu kalau misalkan di dunia kampus atau kalau di sekolah mungkin per semester, per satu semester itu ya kita betul-betul bisa ya setidaknya kalau tidak sempurna mendekati sempurna lah pemahaman tadi sudah bisa disampaikan. Nah gitu. Ya termasuk kalau misalkan diperlukan pertemuan di luar forum gitu ya. Ada kadang-kadang teman-teman mahasiswa saya misalnya yang bilang, Pak, Bapak ada waktu nggak kita mau belajar lebih dalam tentang materi ini? Nggak boleh gitu, nggak ada masalah di luar itu. Ya walaupun itu tidak dihitung sebagai ini ya, sebagai pertemuan atau tidak dihitung sebagai eh, tidak digaji lah, istilahnya bahasa kita begitu kan saya. Ya sudah, itu bagian daripada tanggung jawab kita saja sebagai seorang dosen. Kalau anak begitu dalam memahami konteks tadi. Tapi ya, ya saya kembalikan intinya adalah bagaimana kita mengemban amanah itu dengan sebaik-baik mungkin sebagai pendidik. Itu mungkin jawaban saya Ustaz Satria. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan. Ya, bagaimana Bapak Windy Amsur Setian? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, terima kasih Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Insya Allah berguna, insya Allah saya terapkan coba. Insyaallah, amin, Pelan. amin. Sama-sama. Siap. Baik. Berikutnya Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Silakan open mic langsung ya. Jika ada yang mungkin apa namanya penasaran ya, bertanya-tanya silakan langsung raise hand dan akan kita jawab. Ada Bapak Ibu? Ya mungkin karena Bapak Ibu, Insya Allah kami yakin dan percaya Bapak Ibu sudah paham ya, sudah mengerti. Mungkin apa namanya kalau bertanya berarti bukan berarti malu-malu ya. Mungkin yang standby sekitar 4-5 orang, selebihnya menyimak ya. Insya Allah berguna Insya Allah ya. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu semua program kita pelatihan malam ini gratis Bapak Ibu ya. Gratis. Tapi nanti sebelum berakhir kita akan menyampaikan informasi terlebih dahulu ya terkait dengan program sertifikasi pada malam hari ini. Nah, kita coba cek di kolom komentar.
Wah. Ya nanti hal itu akan ditanyakan ya Ibu Iza Muniska ya. Akan diinfokan nanti di grup atau melalui admin kami. Baik, ada Bapak Ibu mau ditanyakan? Ya, Bapak Rahmadan ada? Bapak Ramli? Bapak Kamarul Zaman? Insya Allah nggak ada Ustaz. Mas Satria mungkin bisa yang di presentasi terakhir kalau Ya, baik. sertifikat. Baik ya, Bapak Ibu, eh, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ya izinkan kami menyampaikan terlebih sekali lagi ya, informasi yang penting juga perlu disampaikan dan Bapak Ibu wajib mendengar ya kalau kira-kira begitu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu izin kita share screen ya. Ya, sudah nampak Bapak Ibu ya. Izin ya, Bapak Ibu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Ini informasi terakhir ya yang kami sampaikan kepada peserta malam hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, em, program kita pada malam hari ini yaitu program Certified Islamic Teacher in Quran. Ya, nah, program ini adalah program unggulan dari lembaga kami ya karena sudah berjalan sampai batch 9. Di program-program lain belum sampai segitu ya. Karena saking banyaknya yang membutuhkan apa namanya pengajaran tentang guru Quran atau bagaimana pengajaran-pengajaran yang dibutuhkan oleh guru-guru Muslim tentunya ya. Maka kami awalnya berinisiatif membuka program ini dan alhamdulillah di awal launching di batch pertama itu peserta yang membludak ya, membludak sampai batch kelima, keenam, ketujuh, delapan, ke-9 peserta terus ada dan alhamdulillah sudah banyak melahirkan alumni-alumni di program-program kita. Nah, pertanyaannya begini, mengapa memilih lembaga LPK Generasi Fakih Fitid sebagai mitra pelatihan Bapak Ibu sekalian? Nah, karena kita telah terdaftar resmi Bapak Ibu ya di Kemenkumham dengan akta Bapak Notaris Wahyu Hidayat SHMKM. Ya, kemudian yang keduanya, kenapa harus memilih lembaga kami sebagai mitra pelatihan Bapak Ibu? Ya, karena kita juga sudah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja ya atau Kemnaker Republik Indonesia dengan nomor Vocational Identification Number ya, ada lahir Bapak Ibu ya di tahun 2023. Dan kami juga sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kemenak Kota Batam yang mendukung kegiatan pendidikan agama pendidikan keagamaan Islam atau PAKIS ya. Dan alhamdulillah kita telah diikuti sebanyak kurang lebih ya 2.800-an alumni dan 25 asosiasi trainer dan peserta dari 4 negara. Alhamdulillah. Dan informasi yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu mengikuti program ini ya malam hari ini webinarnya gratis ya. Nah, ada satu informasi lagi berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum ya atau ingin mendapatkan sertifikat in Teacher Quran, ya Bapak Ibu bisa apa namanya menyisihkan rezekinya dengan berinfak dengan nominal 95.000 saja. Nah, artinya apa artinya apa Artinya apa 95.000 itu untuk apa? Nah, jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu dengan 95.000 itu yang Bapak keluarkan, Bapak Ibu sudah membantu mensukseskan program-program di LPK Generasi Fakih Fiddin agar apa? Agar tetap eksis memberikan pelatihan pendidikan terbaik untuk negeri ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang penasaran atau ingin memiliki sertifikat yang ini eh, menambah sertifikat atau apa namanya sertifikasi non kompetensi, Bapak Ibu bisa klik link di bawah ini ya. Nanti kita akan coba cantumkan di kolom chat Zoom ya. Dan Bapak Ibu nanti bisa apa namanya screenshot ya, screenshot tampilan ini ya layar ini screen ini untuk mendapatkan informasi-informasi
tambahannya atau ingin mentransfer ke nomor rekening yang ada dari Bapak Ibu ya, insya Allah akan diproses 1 kali 24 jam, insya Allah akan diterbitkan nanti, maaf ya, ini harusnya bukan tanggal 10 ya, tapi tanggal esoknya hari ya, tanggal 16 Desember 2025. Nah, ini adalah gambaran dari format sertifikat kita ya, sudah ada nomornya dan ada nomor-nomor registrasi lainnya. Baik, itu aja sih Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di pelatihan berikutnya. Salam sukses pendidikan bagi kita semua. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak sampai detik ini. Saya mau bertanya lagi kepada Bapak Ibu semua ya. Bagaimana Bapak Ibu program kita malam hari ini? Apakah programnya bermanfaat atau tidak? Silakan Bapak Ibu. Ya, Kalau saya sangat pribadi bermanfaat. sangat bermanfaat, Ustaz. Alhamdulillah. Kira-kira Bapak Ibu kalau bermanfaat, Sudi kira-kira untuk menginformasikan ke saudara-saudaranya dan kolega terdekatnya. Iya, Masya Ya, Allah. Insya insya Allah, Allah, insya Ustaz. Allah. Iya, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita akan buka program sertifikat belajar Quran ini di pertemuan berikutnya. Insya Allah informasi akan kami sampaikan di dalam grup. Baik, Bapak Ibu semua, maka Allah SWT sekali lagi terima kasih banyak atas informasi yang telah kami sampaikan dan terima kasih banyak Bapak Ibu ya sudah hadir di program kita sampai detik ini sudah di jam 22:10 WIB ya, artinya ini waktu kita untuk beristirahat ya. Saja Bapak Ibu informasi dan beberapa yang kami sampaikan ya. Tadi pemaparan materi disampaikan Ustaz Abdul Effendi, semoga bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu ya. Dan sama-sama kita doakan semoga Bapak Ibu semua dan guru-guru kita, khusus guru malam hari ini ya, Ustadz Abdullah Effendi, diberikan Allah kemudahan untuk selalu menyampaikan ilmu-ilmunya yang didapatkan agar bisa mencerdaskan umat dan mencerdaskan generasi yang faqih fiddin tentunya ya. Baik, itu saja Bapak Ibu. Ya, kami rasa tidak ada lagi mau disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Bapak Ibu ya sudah hadir. Semoga Bapak Ibu semua tetap dalam lindungan Allah SWT, dijaga kesehatannya oleh Allah, diberikan kemudahan Amin. dalam melaksanakan aktivitas besok ya. Semoga yang susah, semoga yang lagi kesulitan, semoga Allah mudahkan. Semoga yang lagi seret, semoga Allah lancarkan ya. Karena Amin. sesama Muslim yang tidak diketahui salah satu bentuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami rasa tidak ada lagi closing statement yang mau kami sampaikan ya, karena semuanya sudah jelas ya, sudah gamblang ya, karena memang kita membutuhkan kurikulum berbasis akidah Islam, karena kita tahu kurikulum yang berjalan hari ini itu tidak melahirkan output, eh, apa namanya, tidak melahirkan siswa-siswi atau output yang taat kepada Allah ya, melainkan siswa-siswi yang jauh dari nilai-nilai ajaran agama Islam, Masya Allah ya. Artinya kita sangat merindukan hal ini. Baik, itu saja Bapak Ibu, sebelum kita tutup ya, kita mau kasih pantun dulu ya. Oke. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam celana ya. Saya ulang Bapak Ibu ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam celana ya. Karena nyucuk Bapak Ibu ya, jarum patah, simpan dalam celana, nyucuk ya kan. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya, mohon jangan disampaikan kemana-mana. Begitu ya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ya Allah alam bisawab. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kami dari LPK Generasi Fakfidin, saya Satria Dwinata dan seluruh kru yang bertugas malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bapak Ibu izin warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang on kamera yuk kita foto dulu ya. Ya, Bapak-bapak yang on kamera. Untuk linknya nggak jadi dikirim, Ustaz. Oh ya boleh dibantu Sat. Ya, tadi Di grup saja kalau bisa, Ustaz. Dari di grup saja linknya, termasuk nomor baik, rekening. Sudah baik dikirim Bapak. Ustaz ya, Ustaz. Ya. Sudah dikirim di grup. Oke ya Bapak-bapak Oh ya. iya, terima kasih. Ya kita foto dulu Pak. Foto Ya, dulu Pak. Foto sama-sama foto. apa? Yuk foto bersama dulu. Ayo foto bersama kita ya. Oke.
Insya Allah dengan 10 orang yang hadir ya, maksudnya jumlah kita ada berapa nih? 12 orang yang hadir bisa menambah lebih banyak lagi. Amin ya. Oke, Bapak Ibu, kita foto yuk. Amin, amin. Yuk, 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair Bapak Ibu ya. Beraktivitas sampai bertemu di program kita berikutnya. Ya, silakan Bapak Baik, Ibu. terima Boleh. kasih. Ustaz Terima kasih dari Bapak Ibu. Lampung Assalamualaikum. izin live. Izin live ya, Ustaz ya. Siap, siap Pak. Masya Allah, barakallahu Ya, fiik. dari Ya. Lampung izin live. Kami generasi fakih fidin, meneladani Rasul, para sahabat mulia, dengan ilmu dan iman sebagai pedoman, membangun peradaban yang agung dan gemilang. Dari Sahara hingga timur nan jauh, mengalir cahaya tak pernah redup, mengukir sejarah tulas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai instan sakofa, tapi juga hati yang tunduk pada Rabb semesta. Dari Sahara hingga timur nan jauh, mengalir cahaya tak pernah redup, mengukir sejarah tulas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai instan sakofah, tapi juga hati yang tunduk pada Rabb semesta. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Langkah kami berpijak pada kebenaran, dengan semangat Nabi dan para sahabat. Tak goyah, tak lelah, terus berjuang, mengangkat Islam rahmat bagi seluruh alam. Generasi fakih fidin, cahaya masa depan, kami akan terus berjuang.